Saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur kepada Allah karena ada banyak orang yang bisa menjadi teladan hidup kita. Mereka adalah pribadi yang memberi jalan kepada masa depan kita yang lebih baik dengan menampilkan contoh kehidupan iman yang terpuji dan komitmen yang teruji dalam hidup. Mereka adalah contoh yang sering menjadi referensi dan motivasi hidup kita. Sayangnya memang tak sedikit juga orang yang sebenarnya kita harapkan menjadi teladan hidup kita malah menjadi batu sandungan. Alih-alih membuka jalan dengan memberi semangat pada hidup kita untuk lebih baik, malah membuat kita kecewa, putus asa karena perkataan dan perbuatannya yang tidak dapat diteladani, yang tidak terpuji. Saudara-saudari yang terkasih, kadang kita mendengar ada orang Katolik karena melihat teladan seorang Katolik yang lain, lalu ia menjadi tumbuh dalam imannya, makin aktif. Ada orang menjadi Katolik karena melihat orang-orang Katolik yang baik. Iman agamanya teguh dan komitmen kemanusiaannya utuh. Tetapi memang kadang kita mendengar ada orang yang meninggalkan agama atau gereja, tidak aktif atau malah pindah agama karena melihat pribadi Katolik tertentu yang seharusnya menjadi teladan hidup malah menjadi batu sandungan yang memalukan. Namanya Katolik, tetapi perbuatannya jauh dari nilai-nilai yang diajarkan dan ditunjukkan oleh Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menegaskan bahwa hidupnya adalah kesaksian nyata yang membawa keselamatan. Bagaimana orang harus percaya pada Allah, berbakti kepada umat Allah, juga berbakti kepada Allah secara utuh dengan melaksanakan kehendak Allah. Itulah yang disampaikan Yesus pada para murid saat bersabda, "Akulah jalan kehidupan, jalan kebenaran dan kehidupan." Yesus memberi contoh bagaimana seseorang harus hidup sesuai dengan apa yang telah dikatakan dan diajarkan oleh Yesus sendiri, di mana dia menampilkan belas kasih Allah secara sempurna. Untuk mencapai tujuan hidup, arah hidup yang benar, jalan hidup yang penuh sukacita, ikutilah cara hidup yang telah dijalankan Yesus. Sekalipun mungkin tidak mudah, tidak selalu mudah, dan kalaupun harus memanggul salib, tidak selalu ada salib. Bahkan Yesus sendiri menunjukkan jalan wafat di kayu salib. Jalan hidup Yesuslah yang mengantar para murid sampai kepada Bapa yang diimaninya. Itulah juga yang kiranya Yesus katakan ketika ia bersabda, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikianlah kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yesus adalah jalan yang benar dan mengantar pada kehidupan, yaitu keselamatan yang kita rindukan. Saudara-saudari yang terkasih, adorasi sakramen Maha Kudus yang kita laksanakan setiap Jumat pertama adalah bakti, salah satu ungkapan hati untuk bukan hanya memandang Yesus dengan penuh iman, menyembah, berbakti, tetapi juga untuk tinggal dalam Yesus. Artinya mempunyai komitmen yang sama, berjalan di jalan Yesus atau berada di jalan Yesus yang telah Tuhan tunjukkan sendiri, agar kita dapat hidup dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Yesus. Bagaimana kita ingin bahagia, bagaimana kita mau mengalami sukacita, dan bagaimana kita mendapatkan, Yesus sudah menunjukkan jalan dan caranya. Dengan demikian mudah-mudahan kita bisa menjadi jalan juga kepada orang lain dengan memberi kesaksian iman yang teguh pada Tuhan
dan komitmen yang utuh pada keluarga, gereja, dan bangsa. Ada begitu banyak orang yang mengharapkan kita, contoh baik dari kita. Hingga mudah-mudahan kita sungguh menjadi pribadi yang patut diteladani, yang dapat memberi motivasi, yang menjadi referensi hidup bagi orang-orang terutama yang sangat membutuhkan kita. Sehingga menjadi referensi dan motivasi untuk hidup yang berhasil, baik secara lahir maupun secara batin. Bagaimana jalannya? Tuhan Yesus telah menunjukkan jalannya. Mari kita ikuti dan mari kita tampilkan kesaksian hidup di mana kita berada di jalan Yesus, sehingga kita menjadi teladan juga bagi sesama, menjadi jalan kebenaran dan hidup juga bagi sesama.